Bagaimana jadinya kalau seorang pemuda menjalin hubungan terlarang dengan ibu dari temannya sendiri? Hingga mereka nekat beradu mekanik saat rumah sepi. Bagaimanakah kelanjutan kisah hubungan terlarang mereka? Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Check it out. Di awal film, kita diperlihatkan seorang om-om yang sedang jogging di jalanan sepi pada malam hari. Lalu secara tiba-tiba, dia diserang oleh seorang pria tak dikenal secara membabi buta hingga ia harus kehilangan nyawanya. Kemudian scene berpindah dan memperlihatkan keluarga dari om-om yang meninggoy tadi, yang nampak sangat sedih. Om-om malang tadi meninggalkan seorang istri bernama Sharon dan anak laki-laki sematawayang mereka yang bernama Anthony. Pada saat itu Sharon mengkhawatirkan kondisi psikologis sang anak setelah kehilangan ayahnya serta ditindas oleh teman di sekolahnya. I don't have a fever. I don't mind, Anthony. I don't like leaving you alone. Pada suatu hari, saat Anthony sedang diganggu di sekolahnya, tiba-tiba datang seorang pemuda yang menolongnya. Pemuda itu bernama Dylan. Tidak sampai di situ saja, Dylan juga membantu Anthony untuk mendekati gadis pujaan hatinya yang bernama Megan. Karena kejadian itulah, Anthony dan Dylan akhirnya menjadi akrab. Lalu pada suatu hari, Anthony akhirnya memperkenalkan teman barunya itu kepada ibunya. Di momen itu, Dylan tampak terpesona pada kecantikan ibunya Anthony. Dan ternyata diam-diam Dylan menaruh hati pada Sharon. Great. Just help me tidy up the place a little bit. Anthony, Megan, Anthony. Hi. Ketika Anthony membuat acara pesta sederhana di rumahnya dengan mengundang beberapa teman dekatnya, Dylan terlihat mulai mencoba menggoda ibu temannya itu. Dylan pun mulai mendekatkan diri pada ibunya Anthony dengan cara mencoba membeli properti milik Sharon yang kebetulan akan dijual. Lalu pada keesokan harinya, Sharon dibuat kaget ketika melihat keberadaan Dylan di dalam rumahnya. Dylan pun akhirnya menjelaskan pada Sharon jika dia telah dipersilahkan menunggu di situ oleh Anthony. I just don't remember the last time that Anthony was excited to be. Don't worry about it. I mean, you have nothing to be sorry about. Di hari berikutnya, Dylan membantu Anthony untuk merencanakan kencan pertamanya dengan Megan, hingga ia meminjamkan mobilnya pada Anthony. Karena mobilnya dipakai oleh Anthony dan Megan untuk berkencan, mau tidak mau, Dylan harus menunggu kepulangan mereka di rumah Anthony dan hanya tinggal berduaan dengan Sharon. Kesempatan emas itu pun tidak disia-siakan oleh Dylan untuk memancing hasrat Sharon. Hingga akhirnya mereka berdua pun terbawa suasana dan lanjut beradu mekanik. No. What? I didn't mean to scare you. You can't be here. Beruntung ketika Anthony pulang dari berkencan bersama Megan, Dylan dan Sharon juga kebetulan baru saja selesai beradu mekanik, sehingga Anthony tidak mengetahui sama sekali apa yang dua orang itu berbuat ketika dia sedang pergi tadi. Pada malam selanjutnya, Dylan mengajak Sharon untuk bertemu dengan alasan ingin melihat lagi properti Sharon yang akan dijual. Namun itu hanya alibi Dylan saja untuk bisa beradu mekanik lagi dengan wanita itu. Sementara itu, Sharon sendiri pun tidak kuasa menolak ajakan Dylan itu. Why? Because I'm not supposed to. Didn't think you were gonna show. Malam itu tampaknya mereka tidak seberuntung malam sebelumnya, di mana Megan tanpa sengaja menyaksikan perbuatan mereka dan langsung berinisiatif untuk merekamnya. Video itu kemudian diperlihatkan Megan kepada Anthony. Pada scene berikutnya, diperlihatkan di mana Megan ternyata adalah komplotannya Dylan untuk mendekati Sharon. Ketika itu, mereka sedang berselisih paham karena Megan merasa rencana Dylan sudah kelewat batas. Kemudian Megan pun pergi meninggalkan pemuda itu. Show the show last night. He told me to meet him last night because he wanted me to see this. Dan tentu saja, Dylan tidak akan melepaskan Megan dengan semudah itu. Dia pun menyekap Megan. Lalu dengan menggunakan handphone gadis itu, Dylan mengirimkan pesan pada Anthony dan mengajaknya ketemuan. Singkat cerita, Anthony pun masuk ke dalam perangkap Dylan, hingga akhirnya ia juga disekap bersama Megan di hutan dekat rumahnya. Setelah itu, Dylan mengirim pesan kepada Sharon untuk ketemuan di rumah yang akan dijual wanita itu. Megan said he didn't want to talk to me, but would you please? It sticks.
Di sini, Sharon pun akhirnya mengetahui rencana jahat Dylan yang ingin menghancurkan keluarganya. Ternyata, dulu Sharon pernah berselingkuh dengan ayahnya Dylan hingga membuat ibunya Dylan depresi dan mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah itu, ayahnya Dylan pun juga ikut-ikutan mengakhiri hidupnya karena diputuskan oleh Sharon. Dan karena itulah, Dylan membalaskan dendamnya dengan cara menghabisi suami Sharon. Why not just kill me? I figured it should end Mark's too. Kemudian Dylan memaksa Sharon untuk mengakhiri hidupnya sendiri seperti yang terjadi pada kedua orang tuanya. Namun pada saat itu Sharon berhasil kabur dan segera mencari keberadaan Anthony dengan dibantu oleh seorang detektif bernama Barnes. Sharon pun akhirnya menemukan lokasi tempat Anthony dan Megan disekap. Dan ketika Barnes lengah, Dylan yang baru saja tiba langsung menyerangnya hingga pria itu tak sadarkan diri. We need to get to Carmichael Heights. Okay. What are you doing? Trying to look up the... Come on, give me your gun. I can't do that. Teddy, please. Lalu ketika Dylan mengalihkan sasarannya dengan memukuli Anthony, Sharon pun langsung menghantamnya dari belakang hingga pemuda itu tak sadarkan diri. Di akhir film diperlihatkan Sharon yang kembali hidup bahagia dengan Anthony, serta mulai membuka hatinya kepada detektif Barnes yang ternyata selamat dari serangan Dylan. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Mimin doakan semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Sampai ketemu di alur cerita menarik lainnya, dan cekicrot!